Menyelamatkan hidup Anda? Apa lelucon? Poseidon, Dewa Laut, hampir menulis kata tanpa kata di wajahnya. Angin ini benar-benar mampu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda buta dan tidak dapat melihat Suan Muyu berdiri dari tanah dengan wajah bermasalah di sana? Namun, meski angin ini bisa dipasang, sebenarnya telah menyelamatkan wajah Poseidon, Dewa Laut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Suan Muyu yang dirobohkan. Selama Poseidon, Dewa Laut, tidak menyebutkan ini, tidak ada yang berani berbicara. Terlebih lagi, untuk orang setingkat ksatria seperti Suan Muyu, itu hanya satu tendangan, dan tidak ada memar di wajahnya. Orang luar tidak bisa melihat apa-apa. Melihat senyum acuh tak acuh Qin Yichen, Poseidon, Dewa Laut, menghela nafas lega. Saya dapat memberitahu Anda efek dari pil obat. Mencuci tendon dan memotong sumsum luar biasa. Jika Anda memiliki pil obat lain, saya pikir Anda sebaiknya dapat mengambil beberapa dari mereka sendiri. Qin Yichen menggenggam tinjunya di kedua tangan. Terima kasih, Dewa Laut, karena telah memberitahu saya. Tapi pil obat ini adalah yang terakhir. Poseidon, Dewa Laut, merasakan kedutan lain di hatinya. Yang terakhir, apa yang kamu bercanda? Jika ini yang terakhir, apakah Anda bersedia memberikannya kepada saya? Selama Anda tidak bodoh, Anda akan tahu bahwa hal ini luar biasa. Jika Anda percaya kata-kata Anda, akan ada hantu. Poseidon, Dewa Laut, terdiam dan hanya menjatuhkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa, kamu mundur. Feng, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Tidak, dia menunjukkan kepadaku metode para penganut Sagot. Itu memang jauh lebih kuat daripada kuil Tuan Cahayaku. Aku harus menjaga kerendahan hati di masa depan. Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh, tetapi tidak ada jejak rasa bersalah di wajahnya. Sepertinya orang yang dia kalahkan sebelumnya bukanlah bawahan Dewa Laut Poseidon. Tapi bagaimana mungkin Poseidon, Dewa Laut, tidak menyadari tindakannya sebelumnya? Poseidon, Dewa Laut, memandang Qin Yichen untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di bahu Qin Yichen. Sepertinya aku membuat keputusan yang sangat bijaksana. Berbicara, Poseidon, Dewa Laut, menarik tangannya, kembali ke langit, dan berdiskusi dengan Dewa Perang Ares kapan harus memasuki alam rahasia untuk dijelajahi. Tidak lama kemudian, kuda hitam itu akhirnya kembali dan memberi hormat kepada Qin Yichen. Yang Mulia Feng, saya sudah menyiapkan tempat tinggal. Silakan ikut dengan saya. Qin Yichen mengangguk dan meninggalkan kapal terbang bersama Matt bersama mereka bertiga. Sampai halaman yang tampaknya biasa ditemukan di kaki puncak Dewa Tuhan. Pengendara hitam menggunakan kekuatan iman sebagai kunci untuk membuka halaman. Hanya beberapa orang yang dianiaya untuk menetap di sini dulu. Qin Yichen tidak peduli. Dia berjalan langsung ke halaman dan melirik ke belakang. Heiki ingin mengikuti. Seolah-olah dia khawatir Qin Yichen memiliki perintah lain. Jangan ikuti. Ini tidak sejalan dengan identitas kuil penguasa cahaya. Transmisi suara Qin Yichen menghentikan gerakan ksatria hitam. Setelah ragu-ragu sebentar, ksatria hitam itu mengangguk. Oke, Yang Mulia Feng, jika Anda memiliki kebutuhan, katakan saja langsung melalui transmisi suara. Mengucapkan selamat tinggal pada kuda hitam, Qin Yichen meminta mereka bertiga untuk memilih kamar untuk beristirahat, sementara dia sendiri memasuki ruangan dan duduk bersila. Qin Yichen bahkan telah memutuskan bahwa selama Ares, Dewa Perang, tidak memanggilnya, dia tidak akan pernah melangkah keluar dari halaman ini. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk membiarkan Zeus sepenuhnya menghapus dirinya dari orang-orang yang ragu. Selama dia tidak melakukan apa-apa, Zeus tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada kekurangan. Duduk bersila dengan acuh tak acuh. Sebelum dia sempat menyesuaikan keadaannya, seseorang tiba-tiba keluar dari rumah. Dia sepertinya muncul entah dari mana, tanpa mengeluarkan suara. Qin Yichen membuka matanya dan menatap tamu tadi undang itu. Pakaian yang sangat biasa, tampaknya tidak ada banyak perbedaan dari manusia di luar. Aura di tubuhnya sangat tersembunyi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua berada di ruangan yang sama, Qin Yichen yakin dia tidak akan bisa merasakan keberadaan lawannya. Kamu adalah penguasa cahaya, angin. Mendengar kata-kata pihak lain, Qin Yichen segera mengerti. Kekuatan orang ini sangat kuat, dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang tidak menggunakan 3000 hukum Tao Tao. Di bawah celah kekuatan seperti itu, pihak lain seharusnya tidak bertanya dengan hati-hati. Yang disebut, hal-hal abnormal pasti memiliki setan. Adapun seluruh bidang bintang dewa utama, satu-satunya orang yang mungkin membuat bawahannya melakukan perilaku abnormal seperti itu adalah Zeus. Menebak identitas pihak lain dan orang di belakang layar, di hati Qin Yichen, tujuan penampilan orang ini secara bertahap menjadi jelas. Aku, pria itu dengan cepat berlutut. Saya juga meminta Anda untuk pergi dari sini dengan cepat, tuanku. Saya percaya Anda.
Tetap di sisi Zeus hanya ingin melakukan sesuatu untuk Anda pada saat yang paling kritis. Sekarang sepertinya aku beruntung karena tidak bergabung dengan kuil penguasa cahaya pada waktu itu. Tuanku, izinkan saya membuat cerita panjang pendek. Sekarang Zeus telah memasang jaring besar Luatian di bidang bintang dewa utama. Hanya untuk menangkap Anda. Tuan Zeus sudah tahu tentang ketuhanan Anda. Anda dapat pergi sekarang, saya dapat menunda Zeus itu untukmu. Jejak orang percaya sudah cukup bagimu untuk pergi. Dengan kata-katanya, momentum yang sangat besar secara bertahap muncul, dan Qin Yichen sedikit mengernyit. Ketika pria itu melihat reaksi Qin Yichen, hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Tuanku, mereka telah mengirim orang. Ada pengkhianat di sisimu. Tolong ikut saya dengan cepat, tuanku. Saya tahu tempat di mana saya bisa pergi tanpa izin Zeus. Qin Yichen hanya menatapnya dengan ringan, alisnya masih berkerut. Bukannya saya khawatir identitas dan tujuan saya ketahuan. Itu karena kemampuan akting pria di depannya ini benar-benar kikuk. Bahkan jika Anda ingin menipu identitas dan informasi Anda sendiri, setidaknya Anda harus berpura-pura menjadi seperti itu. Apa ini? Wajahmu tidak merah, jantungmu tidak berdetak, dan kamu masih tega menjelaskan gaya perilaku Zeus. Namun sayangnya, apa yang telah Anda buat adalah masalah 100.000 urgensi, yang terkait dengan kehidupan mereka berdua. Dengan kemampuan akting seperti itu, jika bukan karena status spesialnya, Qin Yichen benar-benar ingin memberinya pelajaran yang bagus. Dari pengelolaan ekspresi yang halus hingga cara mengekspresikan perasaan Anda dengan gerakan kecil. Semua ini adalah kekurangan anak laki-laki di depannya. Qin Yichen mencibir di dalam hatinya. Kemampuan aktingmu terlalu buruk, kenapa aku tidak memberimu pertunjukan? Apa itu akting yang sebenarnya? Qin Yichen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba duduk dan meraih tangan pria itu. Tuan Zeus benar-benar tahu. Tampaknya terlalu tegang. Tetapi kekuatan di tangannya tidak rileks sama sekali, dan pria itu menyeringai kesakitan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen panik. Dia melepaskan tangannya, mondar-mandir di dalam ruangan, membenturkan kepalanya dengan keras, terkadang menghela nafas, terkadang bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Pria itu menatap Qin Yichen dan mengambil tindakannya ke matanya. Senyum licik muncul. Suka situs ini? Donasi di sini. More Martial Arts Novels. Heretic Apothecary Genius 3.